Piye mau? Banen bledos mau urung ketemu wone. Ajane bledos kuwi ya wis wo ya. Ora wo piye? Putra Rama ban motore bledos. Wo kan? Wo kan? Katakan itu yo laku. Sane anu motor Sampeyan kurang pede mulai. Dadi ora wani wo kan. Putra Rama numpak motor bane bledos. Wow, keren. Mosok ngomong ngono ae ora wani. Sepele men ora wani. Beh. Lha terus sing dikarepne wo iki sing kepiye? Nek ora sing kaya ngono-ngono kuwi. Rumangsane sampean iki Gusti Allah duwe tangan terus wow ngono. Gusti Allah duwe sikil terus wow ngono. Oh jebule Gusti Allah iki duwe cangkem. Wow ngono. Maksudnya bledos matur nuwun. Lho ora ngono. Mosok bledos sok matur nuwun. Putra Rama numpak motor bane bledos. Wow, keren. Ngono. Ora matur nuwun. Bane bledos sok matur nuwun. Repotnya manusia modern kan seperti itu. Jadi apa namanya? Dengan apa? Dengan bangganya gitu loh. Dengan bangganya Tuhan yang dipuja-puji di setiap saat itu dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki. Itu kan repotnya manusia modern kan seperti itu. Oh Tuhan kan tidak bermata. Mulanya berusaha dikasih mata. Tuhan kan tidak punya tangan. Berusaha dikasih tangan. Ya, repotnya manusia modern kan seperti itu. Repotnya. Jadi selalu beranggapan bahwa Tuhan itu memiliki mata sama seperti kita, memiliki pemikiran sama seperti kita, punya telinga, makanya disebutkan maha melihat, maha mendengar. Berarti kan Tuhan bermata toh? Tuhan kan bertelinga toh, maha melihat, maha mendengar, maha bijaksana. Berarti kan Tuhan punya tingkah laku, duwe tangan, duwe sikil. Yang lebih parahnya lagi, Tuhan itu menggunakan mahkota kayak Dewa Krishna, ono aksesorise nganggo gelang, nganggo jarik batik jarik liris, cap glatik 2. Rumangsane ngono ono tukang jahit, ono tukang emas, rumangsane ngono. Repotnya manusia modern itu seperti itu. Jadi kalau sampai diberitahu oleh seseorang yang sudah pernah menyaksikan Tuhan itu seperti apa, bagaimana, tidak akan percaya, tidak akan mudah. Sekalipun percaya itu nggak akan mudah, gitu, nggak akan mudah. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa Tuhan itu punya mata, makanya dia maha melihat. No, matanya pitung tikel 7 lapis, makanya dia maha melihat. Tuhan itu punya pemikiran, punya telinga, punya kaki. Nah, kalau Tuhan itu punya kaki, Tuhan itu punya tangan, berarti kan dia butuh energi. Nah, untuk mendapatkan energi kan harus makan. Berarti Tuhan itu makan. Sing dipangan sego jagung. Tuhan ini mempema.
Eh? Nah, Tuhan itu punya mulut, makanya bisa berkata-kata. Nah, unik kan itu. Padahal di dalam pelajaran apapun selalu dijelaskan bahwa Tuhan yang dimaksud Tuhan itu tan kinoyo ngopo. Dalam artian tidak bisa digambarkan. Jadi kita itu tidak bisa menggambarkan Tuhan itu bermata, bertelinga, berkaki, punya tangan. Tidak bisa menggambarkan Tuhan seperti itu. Tuhan itu tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya, jangan pernah berpikir ribet kalau tentang Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang sesungguhnya itu ndak seribet yang kita pikirkan, ngono lho. Rama sing sak bener-benere Rama ki ora ribet, ora ruwet kaya sing dipikir awake dhewe selawase iki. Jadi kalau Tuhan itu nek Rama ki berkaki, bertangan ki ya wow, ngono. Kenapa saya katakan wo? Kalau Romo itu punya 2 tangan, Romo itu punya 2 kaki. Kenapa saya katakan wo? Berarti kan Romo itu makan. Ya kan? Makan segoti lawe tumis kangkung. Kalau ndak makan, Romo ndak bisa menggerakkan kedua tangan dan kedua kaki. Awake dhewe gambarno wae. Nek ora mangan. Apa ya kewedal gerakne sikil, gerakne tangan. Nah nek Romo kuwi duwe sikil, duwe tangan, padha to. Uniknya manusia modern. Dan selama kita berpikir ribet, selama kita berpikir sulit tentang Romo, maka selama itu dia tidak akan pernah bisa menyaksikan sebenar-benarnya Romo. Karena apa? Karena Romo yang sesungguhnya, Romo yang sebenar-benarnya Romo itu tidak serumit, tidak seribet yang kita pikirkan selama ini. Jadi jangan pernah berhayal. Setelah patrap, ketika saya bersamadi, Romo memberitahu. Berarti Romo kan duwe cangkem. Nah, Romo bisa memberitahu. Saya diberitahu oleh Romo seperti ini, seperti. Berarti Romo kan duwe cangkem. Muga-muga cangkeme Romo iku ora lamis. Jangan pernah berhayal seperti itu. Saya sedang bersamadi, saya melihat Romo turun dari langit. Berarti Romo duwe sewiwi to. Miber saka langit medun. Ini loh pemikiran-pemikiran yang yang selama ini menjerat kita itu loh pemikiran-pemikiran seperti ini loh. Mengira-ngira gitu, mengira-ngira Tuhan itu ini. Padahal sudah dikatakan Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan apapun, itu tidak bisa. Iya dengan asiknya Tuhan dengan pakaiannya, rumangsané kono tukang jahit, tukang kain, tukang tenun ngono. Unik itulah pemikiran manusia-manusia modern. Nah kalau Tuhan itu pakai jubah, kelumbur, maka sebenarnya Tuhan kan alam semesta. Kaya ngopo gedene jubah iku. Lah untuk merubah pola pikir seperti ini kan enggak gampang tuh. Karena sudah seumur hidup kan sudah terlanjur meyakini bahwa Tuhan itu bermata. Sebab itu dikatakan maha melihat, Tuhan itu bertelinga. Karena itu dikatakan Tuhan maha mendengar. Itu kan seumur hidup kita berpola pikir seperti itu. Nah merubah untuk tidak menggambarkan Tuhan kan wangel ngono. Bahwa Tuhan itu enggak seperti yang kita pikirkan selama ini kan enggak gampang di situ.
Jadi yang menjadikan kita itu mustahil gitu ya. Mustahil menyaksikan kemanunggalan kita dengan Tuhan secara sadar. Lah pemikiran-pemikiran seperti itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena diakui tidak diakui, ketika saya mengatakan saya sedang patrap samadhi manunggal jati, berarti kan alam semesta seisinya itu ada di dalam diri. Maka pikiran saya, wah, Romo kui seperti raja deh pokoknya. Berwibawa, rumangsa niki piye. Ya ndak akan ketemu lawang ada di dalam diri. Sementara kita mengekspresikannya seperti itu. Mengekspresikan keluar dirinya seperti itu. Bahwasanya Tuhan itu berwujud seperti satrio paningit, seperti ratu adil nganggo mahkota, nggawa tombak teken gitu. Wah, angel itu. Iso munamuni mejang ngasih tahu nanti tahun sekian akan terjadi ngene-ngene. Romo, masa Romo kaya ngono kuwi? Masa Tuhan seperti itu? Ya itu loh. Selama kita masih bisa menggambarkan Tuhan, menggambarkan Romo, ya Romo ndak akan ndak akan memanunggalkan kesadaran kita dengan dia. Kenapa? Karena ketika kita manunggal jati, ya kita itulah Romo, kita itulah Tuhan. Apa ekstrim iki. Nek aku ditangkep piye iki. Ekstrim iki. Ya ekstrim iki, ekstrim. Ekstrim iki. Loh yo, coba jenengan pikir dengan logika. Ketika kita manunggal dengan Tuhan, berarti kan kita Tuhan, iya gak? Nah, kalau kita bukan Tuhan, berarti kita belum manunggal dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah manunggal dengan Tuhan, lalu pikiran kita menggambarkan Tuhan ada di depan saya dengan jubah hebatnya, jenggote dawa. Kan stres bisa. Lah daripada menggambarkan Tuhan di luar diri seperti itu, mbok awake dhewe dipacaki nganggo jubah. Lah awake dhewe wis Tuhan kok. Ini yang sulit itu kan di sini. Laku kita, klimaknya laku kita adalah manunggal dengan Tuhan. Nah, kalau sudah manunggal dengan Tuhan, berarti siapa diri kita? Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa mengekspresikan Tuhan ada di luar dengan perwujudannya sesuka-suka saya gitu? Ya kan? Nah, kalau kita sudah manunggal dengan Tuhan, masa takut? Masa ragu? Masa heran? Nah, kalau takut, ragu, heran, masa Tuhan kok takut, ragu, heran, lewung Tuhan? Jadi, kalau benar-benar merasa sudah manunggal dengan Tuhan, ya jangan coba-coba menggambarkan Tuhan, jangan coba-coba mengekspresikan Tuhan keluar.
Karena ketika kita manunggal dengan Tuhan, kita itulah Tuhan. Berarti Tuhan nggak di mana-mana. Romo tidak di mana-mana. Ketika Putra manunggal dengan Romo, berarti sudah Romo, itulah Romo. Itulah Romo. Jadi jangan coba-coba membayangkan perwujudan Romo. Wujudnya Romo ya wujud kita itu tadi. Sudah menjadi wujud kita itu tadi. Jadi jangan coba-coba menggambar Romo itu wajahnya ganteng. Maka wajah saya jelek. Saya dalam keadaan manunggal dengan Romo. Terus saya mengekspresikan, membayangkan Romo itu ganteng, hidungnya mancung. Lah wong irungku pesek ya ora ketemu. Wong irungku pesek bayangke Tuhan hidungnya mancung. Ndak ketemu lah. Lah wong Tuhan sudah menjadi dirinya. Ketika dia manunggal dengan Tuhan, Tuhan sudah menjadi dirinya. Dirinya itu hidungnya pesek. Lah kok bayangke Tuhan hidungnya mancung, ketemune nang ndi? Itu apa namanya? Pemahaman paling sederhana loh ya, paling sederhana. Lah kalau dalam keadaan manunggal dengan Tuhan, daripada membayangkan hidungnya Tuhan itu mancung, lebih baik memperbaiki hidungnya yang pesek itu menjadi mancung, kan kudune ngono kuwi. Harusnya kan seperti itu. Ketika kita dalam keadaan manunggal jati, yang berarti manunggal dengan Tuhan, daripada membayangkan hidungnya Tuhan itu mancung, lebih baik memperbaiki hidungnya sendiri yang pesek supaya jadi mancung. Kan harusnya seperti itu. Nah, kira-kira ngono ora? Tapi hal ini sulit terjadi. Kenapa hal ini menjadi sulit terjadi? Karena kita sudah terlanjur banyak memberikan aksesoris kepada Romo. Maka Romo itu ora ono apa-apa, apa-apa ora ono. Diberi aksesoris terus, diwenehi gelang, diwenehi kalung, diwenehi anting-anting, diwenehi mahkota, diwenehi jubah. Anjir. Terus dijak caturan, dijalui wejangan, dilungguh ke singgasana, disowembah, terus dimintai wejangan. Aneh gitu. Aneh. Unik kan? Ya enggak bisa wow lah. Bisanya ora iso wow. Isone ngrem. Jubahe Gusti Allah bolong pojoke. Lah Gusti Allah nganggo jubah. Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa. Tidak seperti kita butuh energi, butuh asupan, butuh tangan, butuh kaki. Itu kita. Nah, Romo nggak butuh semua itu. Betapapun kita memaksakan diri pakai kedua mata Romo biar nggak buta kamu, tetap gak iso wong Romo itu gak butuh mata kok. Tuhan tidak butuh. Nah, jadi jangan pernah membayangkan hal-hal yang konyol-konyol seperti itulah tentang Tuhan. Tentang Romo. Ini tidak sedikit orang-orang awam yang terjebak di sini, tidak sedikit. Tuhan, tuntunlah saya di jalan yang benar. Rumangsane Tuhan ini duwe tangan nyekel teken terus ayo tak tuntun. Ayo tak tuntun gitu kan rumangsane kan gitu. Rumangsane kan gitu.
Iya ngono apa ora iki? Unik. Mari kita hentikan prasangka-prasangka seperti itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu sudahlah kita buang. Percuma, ndak akan bisa menyentuh Tuhan. Orang kira iso nyenggol Romo, prasangka-prasangka seperti itu tidak akan bisa menyentuh Tuhan. Nyenggol Romo ora iso. Karena Romo ndak butuh semua itu. Romo itu butuh disaksikan dengan kesadaran kita. Lebih dari itu enggak. Jadi kita itu diadakan di dunia ini hanya untuk menyaksikan Romo aslinya. Hanya untuk menyaksikan Romo. Jadi nggak usah mikir ribet di situ. Hanya untuk menyaksikan Romo dengan beraneka ragam macam perwujudannya itu tadi. Dan semuanya itu adalah Romo. Ini hal ini kalau dianukan secara umum, wah shock orang bisa shock tuh, spiritual seseorang bisa shock itu. Nah, udah terlanjur tertanam di pikirannya bahwa Tuhan itu ngono kan. Nah, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu tidak serumit yang kita pikirkan selama ini. Tidak serumit yang kita pikirkan selama ini. Dan bukan semua pemikiran-pemikiran kita selama ini itu tadi. Itu penyebab kenapa Romonya ndak bisa wow. Kenapa Romonya kok belum wow? Karena keberatan aksesoris, kebanyakan aksesoris itu tadi. Jadi melakune, kan Romone duwe sikil toh. Tuhannya kan punya kaki itu, jalannya berat, dia mengangkat kaki itu berat, banyak aksesorisnya di kaki. Jelenu. Gitu. Tapi selama ini kan kita nggak pernah mikir bahwa makhluk yang mempunyai tubuh, mempunyai tangan, mempunyai kaki, artinya membutuhkan energi untuk bisa menggerakkan tubuh, menggerakkan tangan dan kaki. Agar supaya mendapatkan energi, makhluk itu butuh makan, butuh minum. Kita kan nggak berpikir ke situ selama ini. Nah, kalau Tuhan kok digambarkan seperti itu, sama berarti Tuhan juga butuh makan, butuh minum. Nah, Tuhan kita gambarkan butuh makan, kan konyol, itu pemikiran konyol banget itu. Ini kan pemikiran konyol banget. Makanya ndak pernah akrab sama Tuhan. Lah wong kaya ngono kuwi carane.
Jadi kesimpulannya, sudahlah, berhentilah memberi aksesoris-aksesoris kepada Tuhan itu hentikan sudah. Karena Tuhan itu enggak butuh pemberian aksesoris dari kita, apapun bentuk aksesorisnya. Dan seberharga apapun aksesoris yang kita berikan kepada Tuhan, tidak akan bisa nyentuh. Tuhan itu tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri. Diberi aksesoris model apapun, ya tidak bisa nyentuh. Tidak akan bisa sampai. Hanya akan menyusahkan laku kita sendiri, mempersulit laku kita sendiri. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang pertanyaannya, percaya enggak kalau saya katakan sampean itu wujud Tuhan? Percaya enggak? Percaya. Wes, selesai. Nah, kalau sampean percaya bahwa sampean itu adalah wujud kenyataan Tuhan, apakah sampean mau aneh-aneh? Arep neko-neko? Perkara ning ngono tok sih asline kan perkara ning ngono tok. Nah, kalau mempercayai dirinya adalah wujud kenyataan Tuhan, ndak usah neko-neko karena Tuhan sebenar-benarnya Tuhan itu ndak neko-neko. Nggak usah macem-macem karena Tuhan yang sesungguhnya itu ndak macem-macem. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Ngono tok asline. Nah, kalau di sini kita ambil kesimpulannya, berarti ketika seseorang itu sudah meyakini bahwa dirinya adalah wujud kenyataan Tuhan, selesai deh semua masalah di situ. Asli nih, kalau ada pertanyaan terjawab deh semua pertanyaannya. Ning hasilnya itu seperti itu. Namun, betapapun seseorang itu mempercayai bahwa dirinya adalah wujud kenyataan Tuhan, yang berarti dalam keadaan manunggal dengan Tuhan. Kalau di dalam benaknya masih terlintas sebuah pemikiran, saya mau nggarap sawah, kira-kira direstui enggak ya sama Romo? Wah, ngepret di situ. Langsung ngepret. Paham nggak maksudnya aku? Paham nggak maksudnya aku? Nah, betapapun seseorang itu mempercayai dirinya dalam keadaan manunggal dengan Tuhan, yang berarti wujud dirinya, kediriannya itu berarti wujud kenyataan Tuhan. Di dalam benaknya kok terlintas sebuah pemikiran, saya mau garap sawah, kira-kira Tuhan mengizinkan enggak ya, ngeridoin? Wah, langsung hancur di situ. Masih memandang luar diri, Pak. Ya berarti kan orang percaya kalau dia. Iya kan, berarti nggak percaya lah, mau dia. Sudah meragukan kepercayaan dirinya itu tadi itu. Dalam keadaan manunggal jati, yang berarti menyatu dengan Tuhan, yang berarti juga dirinya adalah sebagai bentuk wujud kenyataannya Tuhan. Mau pergi ke pasar, Romo kula nyuwun pangestu badhe tindak teng pasar, alah langsung brak di situ, Mas.
Ah piye? Maksud enggak sampean iki? Iki jero lho iki jero iki. Larang iki, ilmu larang iki. Paham enggak sampean? Paham enggak? Lho. Oh isih urung tekan iki, urung tekan iki. Oh Tuhan dijaluki pamitan piye? Piye iki? Ora urung maksud berarti, urung paham. Maksudnya aku urung paham. Ayo. Nah, enggak paham kan apa yang saya maksud? Manunggal jati berarti kan menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau menyatu dengan Tuhan berarti kan diri kita ini sudah Tuhan. Tuhan, saya minta restu mau ke pasar. Sudah menciptakan Tuhan kedua nih. Sudah ya dirimu itu loh Tuhan. Lah kok Tuhan? Lah piye? Gimana itu? Piye. Dirimu itulah Tuhan, arep budal wae ning aja neko-neko. Karena dirimu adalah Tuhan. Ini kesadaranmu kudu murni karena dirimu adalah Tuhan. Mau ke pasar berangkat saja ke pasar. Yang penting kesadaranmu murni karena dirimu Tuhan. Jadi ojo romo kula nyo. Alalala piye iki wis Tuhannya sudah ada dua tuh di situ. Sudah menduakan Tuhan tuh. Ngono kan? Lah piye sampean iki?